Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 13 dari mata kuliah analisis kompleks akan mempresentasikan materi kami secara daring tentang transformasi linear dan transformasi barikan. Sebelumnya perkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Saya Iqbal Ma'ruf Al-Azhari serta dua teman saya, Anissa Safitri dan Desi Andriani Lubis. Topik bahasan yang akan kita pelajari dari materi kali ini adalah transformasi linear dan transformasi barikan atau fungsi 1/Z. Yang pertama, transformasi linear. Transformasi W sama dengan AZ, dengan Z tidak sama dengan 0, dan A suatu konstanta kompleks. Dapat ditulis dalam bentuk eksponensial, A sama dengan AE pangkat I alfa, dan Z sama dengan RE pangkat I theta. Diperoleh W sama dengan AR dipangkatkan E pangkat I dikalikan alfa ditambah theta. Bayangan W dari Z yang bukan 0 dapat diperoleh dengan memutar titik Z dengan pusat 0 ke arah positif sebesar sudut alfa derajat. Dan hasilnya dikalikan dengan faktor A sama dengan panjang A terhadap 0. Daerah bayangan hasil transformasi ini sebangun dengan daerah yang diberikan semula. Transformasi W sama dengan Z ditambah B dengan B konstanta kompleks. Dimisalkan B sama dengan B1 ditambah I B2 akan ditransformasikan dengan titik X, Y pada bidang Z ke titik U, V sama dengan X ditambah B1, Y ditambah B2 di W. Jika Z dan W dihimpitkan, sehingga masing-masing sumbu real dan sumbu imajiner kedua bidang ini berhimpit, maka transformasi ini adalah pergeseran atau translasi titik X, Y sejauh vektor yang mewakili B. Daerah bayangan hasil transformasi ini sebangun dengan daerah yang diberikan semula. Transformasi oleh W sama dengan AZ ditambah B dapat digambarkan sebagai dua transformasi secara berurutan, yaitu Z sama dengan AZ, dengan A tidak sama dengan 0, dan transformasi W sama dengan Z ditambah B. Bayangan W dari Z diperoleh dengan menggeser Z sejauh vektor B. Z ditentukan terlebih dahulu dengan cara memutarkan Z sebesar sudut alfa derajat dengan titik pusat 0 yang kemudian diikuti dengan mengalikannya terhadap 0 oleh faktor A. Contoh 1 soal. Transformasi W sama dengan 1 ditambah IZ ditambahkan dengan 3 dikurangi I, mentransformasikan daerah persegi pandang pada Z pada gambar menjadi daerah persegi panjang yang terletak di W. Transformasi dapat disajikan sebagai dua transformasi, yaitu Z sama dengan 1 ditambah IZ, dan yang kedua W sama dengan Z ditambah 3 dikurangi I. Karena 1 ditambah I sama dengan akar 2 E
pangkat IP per 4. Transformasi pertama perputaran Pi per 4 diikuti oleh perbedaan faktor akar 2 terhadap 0. Bayangan dari transformasi ini diperlihatkan pada bidang Z. Transformasi kedua adalah pergeseran, yaitu sejauh vektor 3 dikurangi I. Dilakukan dengan pergeseran ke kanan sejauh 3 satuan, serta diikuti dengan pergeseran 1 satuan ke arah bawah. Selanjutnya yaitu transformasi balikan atau fungsi 1 per Z. Diberikan persamaan W sama dengan 1 per Z membentuk korespondensi 1-1 antara titik tak nol pada Z dan bidang W. Karena Z kali S Z bar sama dengan mutlak Z kuadrat, pemetaan dapat dideskripsikan dengan transformasi Z sama dengan 1 per mutlak Z kuadrat dikali Z, di mana W sama dengan Z bar. Transformasi yang pertama merupakan balikan terhadap lingkaran mutlak Z sama dengan 1. Kemudian, gambar dari titik tak nol Z adalah titik Z dengan ketentuan mutlak Z sama dengan 1 per mutlak Z dan argumen Z sama dengan argumen Z. Titik-titik eksterior pada lingkaran mutlak Z sama dengan 1 dipetakan satu-satu pada titik-titik interior tak nol seperti pada gambar 2 nantinya. Nah, sebarang titik pada lingkaran adalah pemetaan satu-satu terhadap dirinya sendiri. Transformasi yang kedua yaitu W sama dengan Z bar adalah contoh refleksi pada sumbu X. Karena limit 1 per Z di mana Z menuju 0 sama dengan tak hingga dan limit 1 per Z di mana Z menuju tak hingga sama dengan 0, ini biasa digunakan untuk mendefinisikan sebuah transformasi 1-1 W sama dengan TZ dari perluasan bidang Z pada perluasan bidang W dengan menuliskan T0 sama dengan tak hingga, T tak hingga sama dengan 0, dan TZ sama dengan 1 per Z. Di sini T kontinu sepanjang perluasan bidang Z untuk nilai tetap dari Z. Oleh sebab itu, ketika titik pada titik tak hingga dilibatkan dalam pembahasan dari fungsi, ini akan mengasumsikan bahwa TZ adalah yang dimaksud. Berikut adalah gambar 2 yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, ketika sebuah titik W sama dengan U plus IV merupakan bayangan dari sebuah titik tak nol pada Z sama dengan X plus IY, di bawah transformasi W sama dengan 1 per Z ditulis W sama dengan Z bar dikali Z mutlak kuadrat, menyatakan bahwa U sama dengan X per X kuadrat plus Y kuadrat dan V sama dengan min Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Jelas, di sini Z sama dengan 1 per W sama dengan W bar per mutlak W kuadrat. Nah, nantinya X sama dengan U per U kuadrat plus V kuadrat dan Y sama dengan min V per U kuadrat plus V kuadrat. Menurut pernyataan berdasarkan relasi-relasi antara koordinat ditunjukkan bahwa pemetaan W sama dengan 1 per Z mentransformasikan lingkaran dan garis ke dalam lingkaran dan garis. Nah, jika A, B, C, dan D bilangan real memenuhi syarat B kuadrat plus C kuadrat lebih dari 4A, maka persamaannya itu adalah A kali X kuadrat plus Y kuadrat plus BX plus CY plus D sama dengan 0. Nah, ini menggambarkan perubahan lingkaran atau garis, di mana jika A tidak sama dengan 0 untuk suatu lingkaran dan A sama dengan 0 untuk suatu garis. Jika X dan Y memenuhi persamaan 5, kita dapat menggunakan relasi 4 untuk mensubstitusikan variabel-variabelnya. Setelah disederhanakan, kita mendapatkan bahwa U dan V memenuhi persamaan D kali U kuadrat plus V kuadrat plus BU kurang CV plus A sama dengan 0. Yang juga ini akan menggambarkan sebuah lingkaran atau garis. Sebaliknya, jika U dan V memenuhi persamaan 6, U dan V mengikuti relasi 3, maka X dan Y memenuhi persamaan 5. Sekarang jelas dari persamaan 5 dan 6 bahwa keadaan A tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0, maka pada bidang Z lingkarannya tidak akan melewati 0 dan pada bidang W maka lingkarannya tidak melewati 0. Begitu pula dengan keadaan A tidak sama dengan 0,
di mana D sama dengan 0, maka pada bidang Z lingkaran tersebut akan melewati 0 dan bidang W garisnya tidak akan melewati 0. Begitu pula dengan keadaan lainnya bisa dilihat pada tabel tersebut. Contoh 2. Tentukan peta dari garis X sama dengan 1 oleh transformasi W sama dengan 1 per Z. Penyelesaian AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 ditransformasi oleh W sama dengan 1 per Z sehingga diperoleh C kali U kuadrat ditambah V kuadrat ditambah AU dikurangi BV sama dengan 0. Sehingga diperoleh X dikurangi 1 sama dengan 0 ditransformasi oleh W sama dengan 1 per Z sehingga diperoleh negatif 1 kali U kuadrat ditambah V kuadrat ditambah 1U dikurangi 0V sama dengan 0 sehingga diperoleh negatif 1 dikali U kuadrat ditambah V kuadrat ditambah 1U dikurangi 0V sama dengan 0 sehingga diperoleh U dikurangi 1 per 2 kuadrat ditambah V kuadrat sama dengan 1 per 4. Jadi, garis X dikurangi 1 pada bidang Z dipetakan oleh W sama dengan 1 per Z ke bidang W menjadi suatu lingkaran dengan pusat 1 per 2,0 dan jari-jari 1 per 2. Berikut adalah gambar perpetaan dari garis X dikurangi 1 menjadi suatu lingkaran dengan pusat 1 per 2,0 dan jari-jari 1 per 2. Contoh 3. Tentukan peta dari lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi X sama dengan 0 oleh transformasi W sama dengan 1 per Z. Penyelesaian X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 ditransformasi oleh W sama dengan 1 per Z sehingga diperoleh C kali U kuadrat ditambah V kuadrat ditambah AU dikurangi BV tambah 1 sama dengan 0. Diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi X sama dengan 0, transformasi W sama dengan 1 per Z, sehingga diperoleh 0 kali U kuadrat ditambah V kuadrat ditambah negatif 1U dikurangi 0V ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh negatif U ditambah 1 sama dengan 0. Dan diperoleh U sama dengan 1. Jadi, lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi X sama dengan 0 pada bidang Z dipetakan oleh W sama dengan 1 per Z ke bidang W menjadi suatu garis U sama dengan 1. Berikut adalah gambar perpetaan dari lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi X sama dengan 0 menjadi garis U sama dengan 1. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Kritik dan saran dari teman-teman sangat kami perlukan untuk dijadikan perbaikan pada presentasi-presentasi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.